tahu lebih segar, tahu lebih segar, lebih kasih. Oke, kita sudah di penghujung dan ini Pak RT kemana Pak RT? Pak RT lagi dipanggil Pak RW. Oh, ini Pak RT. Tidur Udah dia. selesai. Lagi tidur di bangunan. Ya, bangunin. Ada aja Pak RT. Padahal tadi Gak ada Pak RT. Karena nggak ada Pak RT. Itu yang saya rasakan. Jadi Oke. tentang kita emang harus sportif ya Bib, dalam melaksanakan apapun ya. Bener, olahraga itu adalah sunnah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu olahraganya adalah memanah dan berkuda. Dan Nabi Muhammad itu punya olahraga yang disukai. Walaupun Nabi Muhammad itu olahraganya banyak, tapi salah satu yang paling disukai adalah memanah. Oh, Mama. Artinya ketika kita berolahraga, itu jangan cuma diniatin olahraga, tapi olah batin juga. Agar juga dapat pahala. Nah, juga termasuk di bulan Ramadan ini, kita harus jaga olahraga. Agar ketika lebaran nanti kita bukan hanya kuat secara batin, tapi juga kuat secara lahir. Oke, Beb, tapi kan dalam sebuah permainan atau dalam sebuah olahraga, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kita kan kadang sulit mengambil sikap ketika kita kalah, apalagi kalau kalahnya dicurangin. Itu gimana harusnya sikapnya? Nah itu, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 Allah katakan, wailul lil mutaffifin, celaka orang yang curang. Karena sejatinya orang yang curang itu dia adalah kalah walaupun dia menang dalam pertandingan. Karena dia kalah kepada ego dalam dirinya. Dia bisa menang tapi kemenangannya paling beberapa hari doang dia seneng. Setelah itu kecurangannya akan membuat dia gak tenang. Dan kalau diketahui orang maka dia akan jadi malu. Karena itu sportivitas itu kemenangan yang sejati. Walaupun kita kalah dari lawan main kita, tapi kalau kita sportif, sebenarnya kita udah menang dari diri kita sendiri. Ego yang selalu pengen unggul dari orang lain. Kan? Dan itu bukan hanya dalam olahraga, dalam berdagang, kemudian dalam berkomedi juga. Kan kita harus sharing, tuh, harus saling mengisi satu sama lain. Benar Bib. Beb, mau nanya dong. Iya. Lagi nyari duit apa sih? Lagi menjelaskan. Senang style aja. Ini serius. Saya serius nanya nih Beb, kalau misalkan ada atlet profesional yang harus bertanding, misalkan untuk membela negara atau ya secara profesional lah, boleh nggak puasa? Nah, itu dihukumi sama dengan pekerja yang berat di bulan puasa. Ada ulama namanya Syekh Wahbah Zuhaili. Kalau orang pekerja berat, kayak dia harus ngangkat batu, pekerja bangunan, maka malamnya harus niat untuk berpuasa terlebih dahulu. Perkara nanti sampai siang atau sore udah bener-bener gak kuat dan kalau dilanjutin puasanya akan membahayakan dia dan membuat buruk profesionalitas kerja dia, maka boleh membatalkannya dan mengganti di waktu yang lain. Nah, olahragawan yang profesional sama gitu. Bagus ketika kita ngeliat tuh kemarin ada tuh viral, basket, walaupun basket dia tetap menjaga puasanya, asalkan kuat. Tapi kalau benar-benar udah gak kuat, karena dia profesional boleh tidak berpuasa. Tapi ini khusus yang profesional ya. Kalau hanya main olahraga, maka sebaiknya tidak di waktu berpuasa, agar gak mengganggu puasanya. Dan kalau bisa di waktu berpuasa gak apa-apa, asalkan dia jamin bahwa dia kuat. Oh berarti kalau yang berhubungan dengan profesional boleh? Boleh. Berarti kalau penonton profesional boleh nggak puasa? Tapi nanya. tapi juga jenis Jangan jadi alasan. Iya, padahal pekerjaannya enteng ya. gini lah. Terus apalagi Bib? Dan ini juga Tapi berarti ketahuan ukuran kuat nggak kuatnya itu segimana? Iya. Misalnya sampai pingsan dulu baru boleh atau Nah, karena ukurannya itu segimana? puasa itu kan disebut ibadah rahasia. Kata Nabi, antara Allah dengan dia. Jadi yang ngukur kembali ke kejujuran dirinya. Orang nggak bisa ngukur kembali ke dia. Kalau menurut dia, gue nggak bisa nih. Kalau gue lanjutin, gue akan pingsan. Gue akan muntah membatalkan puasa dan lain sebagainya. Makanya kita batalin. Dan tapi juga olahraganya, kalau mau berolahraga di bulan puasa siang hari itu harus dipilih. Jangan berenang. Kenapa? Kan nggak akan keminum. Nah, kalau dia bisa memastikan nggak akan keminum, nggak akan masuk ke semua lubang-lubang dalam tubuhnya, boleh. Dan ingat, lubang dalam tubuh itu lubang belakang juga. Jadi kalau kentut,
ketika kita berenang itu batal puasanya. Karena kan dia nyedot habis ngeluarin. Iya. Nggak perlu dijelasin Pak Den. Terakhir nih. Seandainya nih Bib, kita lagi pengen ngobrol terus nih, tiba-tiba harus selesai. Ya closing. Ya closing. Selesaikan. Habisnya saya senang, semua senang. Habib terima kasih Habib ya. Sama-sama. Teman-teman terima kasih semua ya. Seru banget hari ini kita nih. Makasih. Semangat kita support kita nih. Luar biasa ini. Ya. Dan seperti biasa, sekarang ini Kasih pantun, Bib. Kasih pantun ya, kasih pantun. Belum persiapan padahal. Karena kalau nggak pantun Tapi gini. tebak-tebakan boleh deh. Ini deh persiapan dulu. Kalau jaga jangan berharap tip. Cakep. Kalau olahraga harus sportif. Ya. Assalamualaikum. Atau besok Ya. masih di Sang Lebih Tegar di Trans 7.